Sampai hari ini saya tidak tahu keberadaan Loli di mana. Sementara Loli sudah menyerahkan dirinya ke saya, bahkan meminta saya menjadi orang tua asuh. Kalau orang paham hukum, dia tidak akan bertanya. Saya tidak tahu. Karena memang kamu tidak boleh tahu. Kamu siapa? Adopsi itu punya syarat. Syaratnya? Syaratnya izin orang tua. Loli baru bisa memberikan kuasa kepada siapapun, dalam hal ini termasuk menunjuk pengacara sendiri, baru di usia 18 tahun, betul Keliru. Kalau seseorang belum genap 21 tahun, itu kalau mau kawin atau mau nikah harus izin orang tuanya. Artinya dia harus izin Nikita Mirzani dan ayahnya Laura. Seorang ibu itu pasti melindungi anaknya, pasti sayang kepadanya. Seorang anak pasti akan menjaga ibunya. Apakah itu terjadi di dalam konteks Nikita Mirzani dan Loli? Setelah kami wawancara Rasma Nasution, netizen bilang nih supaya adil. Kalau dalam prinsip jurnalistik itu namanya berimbang, cover both side. Kami juga harus wawancara kubunya Nikita Mirzani, dalam hal ini secara hukum sudah memberikan kuasa kepada Fahmi Bahmid. Pak Fahmi, makasih udah hadir di studio kami, Pak Fahmi. Jadi ada 2 poin penting yang mau saya tanya ke Pak Fahmi. Satu, pertama adalah mengenai kondisi Loli, karena terakhir Bang Rasman tuh bilang, saya nggak tahu sama sekali lokasi Loli itu misterius, itu satu. Yang kedua nanti kita bahas mengenai kasus hukumnya lah yang lagi bergulir di kepolisian. Yang pertama dulu, Loli memang di tempat yang sangat misterius, sangat rahasia sehingga Rasman Nasution tidak tahu, dan apakah memang Rasman Nasution punya hak untuk tahu? Terima kasih, saya bisa hadir di sini. Jadi saya langsung menyampaikan, sebetulnya kalau kita paham hukum, itu tidak ada pertanyaan itu. Kalau kita paham hukum, tidak mungkin akan bertanya. Artinya kalau orang paham hukum, orang pasti tahu hak dan kewajiban dan wewenang. Apa hak hukum dari seorang Rasman maksudnya? Iya, kalau orang paham hukum, dia tidak akan bertanya. Saya tidak tahu. Karena memang kamu tidak boleh tahu. Kamu siapa? Yang punya hak untuk tahu adalah saya. Karena Pak Fahmi? Selaku kuasa hukum dari Nikita. Kalau saya tidak dapat kuasa dari Nikita, saya pun tidak punya hak, tidak boleh tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya diberi kuasa. Artinya saya perwakilan dari ibu kandungnya. Kenapa? Karena Laura adalah anak. Jadi ini yang harus dipahami semua. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara anak dengan dewasa. Di Indonesia ini sudah tertib mengatur. Anak diatur sendiri. Yang dimaksud anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah 18 tahun. Kenapa ada aturan ini? Ini adalah untuk melindungi seorang anak apabila ada masalah hukum. Contoh begini, apabila seseorang ada persoalan hukum, misalnya pidana, terjadi dengan seseorang yang belum genap 18 tahun, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila terjadi peristiwanya, seseorang berumur 18 tahun lebih 1 hari, maka yang berlaku adalah KUH pidana. Sistem persidangannya juga beda. Kalau anak persidangannya tertutup, kalau dengan KUH pidana persidangannya terbuka. Ini beda. Sistem sidangnya juga beda. Kalau anak, hakimnya tidak pakai toga, lawyernya tidak pakai toga, semuanya pakai baju santai, pakai baju yang rapi, tidak pakai toga. Itu ada aturannya. Kalau nggak paham semua ya susah. Pak Fahmi mau bilang bahwa, apakah Pak Fahmi mau bilang bahwa perlakuan khusus sampai Loli harus dibawa ke safe house dengan perlakuan, ya semua perlakuan khusus yang diterima oleh Loli itu adalah karena untuk memenuhi haknya sebagai anak tadi dari Betul. negara? Ya, jadi yang pertama diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan itu adalah ada sebuah dinas. Saya lebih memudahkan ngomong dinas ya. Karena panjang sekali sebenarnya nomenklaturnya ya. Ya, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu di bawah Kementerian Perlindungan Ibu dan Anak ya. Jadi ada dinas sendiri. Dia memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Nah, anak kalau memang ada bermasalah dengan hukum harus didampingi. Harus diberikan assessment oleh sebuah dinas, ya, dinas perempuan. Jadi ada sendiri psikolognya. Itu sudah dilakukan? Dan itulah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi ini penyidik tidak mau salah dan dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya ditaruhkan di tempat perlindungan, safe house itu. Nah, safe house itu kan di bawah
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI. Bagaimana dan mana, ya itu urusan mereka. Kita tidak bisa masuk dalam rumah tangga seseorang. Saya punya rumah tangga, orang lain masuk ya saya pasti marah. Sama dengan mereka, kecuali kita punya hak khusus. Misalnya nih kita. Hubungan ibu dan anak. Anak, boleh dia ketemu, boleh segala macam. Termasuk proses pembiayaan semua kan dari ibu kandungnya atau dari orang tuanya. Jadi dia ada di sana itu memang sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dia anak yang belum dewasa atau anak yang belum 18 tahun, lebih gampangnya seperti itu. Ada lagi dewasa. Jadi jangan sampai nanti ada pengertian, loh ini anak sudah 18 tahun 1 hari, dia sudah bebas. Tidak bebas. Dia sudah bukan anak, tapi dia belum dewasa. Ada lagi pemahaman dewasa. Dewasa itu diatur dalam pasal 330 KUH Perdata. Umurnya 21 tahun. Ada lagi aturan tentang nikah. Syarat nikah ada lagi. Di undang-undang perkawinan. Di kompilasi hukum Islam. Kalau seseorang belum umur 21 tahun, dia harus mendapatkan izin dari orang tuanya kalau mau nikah. Ada lagi syaratnya, boleh nikah. Izin nikah dan boleh nikah itu beda-beda. Boleh nikah seorang wanita itu 16 tahun, seorang laki-laki 19 tahun. Tapi kalau belum genap 21 tahun harus izin orang tuanya. Nah ini kan harus paham, kalau nggak paham semua repot nanti republik ini. Kacau nanti masyarakat. Jadi ada izin nikah, ada syarat nikah, boleh nikah. Boleh nikah kalau umur 19 tahun laki-laki. Kalau 16. Bagaimana izin orang tua? Kalau misalnya dia belum 21 tahun, berarti kan harus izin orang tua. Biasanya ditetapkan di pengadilan. Pengadilan mengajukan permohonan orang tuanya bahwa anak saya belum berumur 21 tahun. Mohon ditetapkan oleh pengadilan agama. Biasanya di pengadilan agama di mana akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Rujukannya adalah di mana mempelai wanita. Kecuali pindah nikah, itu bisa di mana saja. Tapi rujukan pernikahan itu di mana mempelai wanita di KUA situ. Kita bisa ke pengadilan agama. Yang mulia, anak saya berumur sekian, saya mau nikahkan, mohon diizinkan supaya KUA yang di kota ini bisa memberikan pencatatan pernikahan anak saya. Itu supaya sah secara negara. Jadi ini ada aturan main-main sendiri-sendiri. Jadi nggak seperti itu. Yuk sebentar lagi sudah 18 tahun 1 hari. Betul, dia bukan anak. Anak ini terkait dengan peristiwa pidana. Oke. Pak Fahmi mau menjelaskan itu, kenapa menjelaskan ada beberapa undang-undang kan nih kan dari Fadel bilang saya siap kok menikahi, tapi kan ada aturan undang-undang perkawinan itu tadi ya. Nggak bisa. Jadi kalau dia mau, jadi saya bilang kalau seseorang belum genap 21 tahun, itu kalau mau kawin atau mau nikah harus izin orang tuanya. Artinya dia harus izin Nikita Mirzani dan ayahnya Laura. Kalau 21 tahun, karena dia belum genap 21 tahun. Setelah 21 tahun tidak perlu lagi mendapatkan izin. Tapi dia boleh kawin karena umurnya sudah 16 tahun. Laki-lakinya 19 tahun. Itu beda-beda semua. Kalau nggak paham itu kan kacau nanti. Boleh dan izin kan, beda. Harus mendapatkan izin kan. Beda lagi. Beda kan. Itu kalau mendapatkan izin itu kalau dia belum genap 21 tahun. Tapi menurut kompilasi hukum Islam, boleh kawin dia kalau umurnya 19 tahun. Boleh kawin kalau umurnya 16 tahun. Tapi harus ada izin dari orang tua. Itu namanya kalau kita berbicara lagi ada wali. Ada wali lagi. Tapi setelah dia umur 21 tahun biasanya cuma RT RW masuk ke KUA. Tapi kalau belum 21 tahun kita minta ke pengadilan. Pengadilan memberikan rekomendasi ke KUA untuk memberikan pencatatan supaya pernikahan itu sah dan dilindungi oleh hukum. Pak Fahmi mau bilang dalam konteks loli, iya usianya sudah di atas 16 tahun, boleh menikah, tapi perlu izin dari Nikita Mirzani karena belum usia 21 tahun. Disitulah dasar hukum seorang Nikita Mirzani itu berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Di situ ya. Oke, itu kalau soal perkawinan. Saya balik lagi dulu ke kondisi loli nih, Pak Fahmi. Kata Bang Rasman kan sempat narasi Bang Rasman saya kutip dan netizen masih bisa nonton tuh wawancara kami. Justru loli tidak menginginkan, saya nggak tahu bagaimana menerjemahkan ini dalam bahasa hukum. Tidak menginginkan ibunya sendiri, menolak untuk ada di bawah pengampuan ibunya sendiri. Itu bagaimana Anda sebagai pengacara dari Nikita Mirzani melihatnya? Kita punya anak,
Dan kita juga pernah punya ibu. Ya. Kira-kira saya harus bertanya nggak, bagaimana seorang ibu sayang kepada anak? Seorang ibu itu pasti melindungi anaknya. Ya, pasti sayang kepadanya. Seorang anak pasti akan menjaga ibunya. Itu beda. Apakah itu terjadi di dalam konteks Pasti Nikita Mirzani dan Loli? Sangat terjadi, karena saya yang tahu bagaimana Nikita memperjuangkan anak. Ini dalam bentuk memperjuangkan dan memberikan keadilan buat anaknya. Yang terjadi sesuatu yang patut diduga ada perbuatan-perbuatan pidana yang menimpa anaknya. Terkait yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancamannya maksimal 15 tahun. Bagaimana cara memberikan perlindungan kepada anak dia? Anaknya Nikita memberikan laporan kepada polisi. Sehingga dengan dasar itulah bergerak kepolisian, bergeraklah kita semua membawa anak itu untuk ditaruh di tempat yang lebih tenang. Karena mungkin dia di dalam safe house, dia mungkin ada problem atau tidak tenang atau bagaimana, kita tarikan yang lebih istimewa. Sekarang bukan rumah tenang, bukan safe house, tapi rumah istimewa. Dia tenang. Anda bisa lihat tadi fotonya. Beda kalau yang ini adalah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah kementerian dan itu diatur oleh negara. Kalau ini adalah diminta sendiri secara pribadi oleh Nikita Mirzani. Ditempatkan di suatu tempat atas keinginan Nikita Mirzani, dan saya sampaikan secara tertulis kepada polisi, surat saya secara resmi saya minta dengan dasar hukum, tidak hanya menyurat, saya sampaikan kepada penyidik. Ini namanya Laura, dia belum dewasa secara hukum, dia masih anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dia belum dewasa secara hukum, artinya dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun tanpa persetujuan dari orang tuanya. Jadi ini terkait dengan apapun. Jadi perbedaan dewasa ini supaya clear semua. Dewasa itu terkait dengan perbuatan hukum. Anak terkait dengan perlindungan dia apabila ada persoalan hukum. Kalau anak, Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Kalau dewasa terkait dengan perbuatan. Misalnya begini, dia membuat kuasa kepada seseorang. Tidak bisa. Itu kan sempat ada narasi bahwa saya mau minta perlindungan kepada Rasma Nasution nih. Makanya waktu itu pada saat wawancara dengan Rasma Nasution saya tanyakan, apakah sudah menerima kuasa? Dia bilang belum, karena kan baru 4 bulan lagi katanya hitungannya ya. Loli umur 18 tahun. Berarti dalam kacamata usia anak tadi bisa melakukan perbuatan hukum, berarti benar. Satu dulu ya, kita akui dulu ya, bahwa benar Loli baru bisa memberikan kuasa kepada siapapun, dalam hal ini termasuk menunjuk pengacara sendiri, baru di usia 18 tahun, betul tidak? Setelah dia berusia 21 tahun. Dia sudah bukan anak. Jadi gini, anak itu diatur dalam Perlindungan Anak 18+1 itu terkait dengan penerapan hukum pidana. Perlindungan terhadap dia. Terhadap dia. Dia menjadi anak, maka yang berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau sudah 18 tahun plus 1, apabila dia dianiaya, yang berlaku KUH pidana. Pasal 351. Itu beda lagi kasusnya. Jadi ini terkait dengan perlindungan. Terus boleh tidak melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum terdiri salah satunya membuatkan kuasa. Salah satunya dia misalnya membuat hutang kepada. Itu tidak berlaku kalau tidak mendapatkan izin orang tuanya. Karena dia belum dewasa. Dalam hal ini dewasa itu 21 tahun. 21 tahun itu diatur dengan pasal 330 KUH Perdata. Itu beda sendiri. Jadi kalau tidak bisa membedakan ini saja, ya repot nantinya. Kasihan masyarakat mendengarkan. Ada anak, ada dewasa. Ada izin nikah, ada syarat nikah. Itu beda-beda. Izin nikah kembali ke KUH Perdata 330, ke Undang-Undang Perkawinan 21 tahun. Kalau 21 tahun ke atas boleh dia tanpa izin dari orang tuanya, tapi harus ada wali. Kalau muslim itu beda lagi. Tanpa wali tidak bisa, harus wali afdal. Wali adal itu ada syaratnya lagi. Misalnya orang tuanya tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Itu pengadilan memberikan kuasa kepada KUA, Anda menjadi wali berdasarkan penetapan. Itu semua harus paham masalah kehidupan ini. Kalau tidak paham kan kacau nanti. Sederhananya bahwa Loli belum bisa melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk memberikan kuasa atau menunjuk pengacara manapun sebelum dia berusia 21 tahun. Benar. Bukan 4 bulan lagi yang disebut-sebut bahwa dia akan berusia 18 tahun. Bukan. Itu clear ya dari kacamata hukum gitu ya. Iya, clear. Oke. Poin berikutnya adalah
narasi yang ada di publik itu kan mencoba menggambarkan bahwa ini ada hubungan yang tidak baik antara Loli dengan Nikita Mirzani, termasuk soal ada dugaan eksploitasi waktu Loli masih kecil, dia dipaksa untuk live dan lain-lain. Bagaimana menjelaskan itu, Pak Fahmi? Itu yang bagus menjelaskan Niki. Yang jelas itu ada peristiwa di mana Niki pada saat itu ada di tahanan di Serang. Jadi mungkin ada ketidakhadiran dia ketika itu karena dia harus memenuhi kewajiban Niki mungkin yang harus diwakili oleh anaknya. Jadi itu ada force majeure ya, situasi darurat di mana Niki memang tidak ada di tempat. Saat itu ada peristiwa hukum di Serang. Jadi saya pikir saya tidak mau menanggapi terlalu jauh. Yang jelas saya hanya menanggapi Laura itu anak. Nikita adalah ibu. Ibu pasti sayang pada anaknya. Ibu pasti akan melindungi anaknya. Pasti akan berbuat yang terbaik kepadanya. Dan tidak perlu juga harus kita laporkan kepada anak. Nak, saya akan berbuat ini untuk kamu. Tidak penting. Yang penting wujudnya ada. Anak juga begitu. Diam-diam dia pasti akan menjaga ibunya. Dia akan pasti menjaga orang tuanya. Itu adalah karena ada hubungan darah. Gitu loh. Itu sudah akan berlaku. Seorang anak akan pasti menjaga. Bagaimana cara menjaga ayahnya, menjaga ibunya? Itu anak melihat orang tuanya. Apa sih? Tapi ayah, ibu pasti akan melindungi anaknya. Itu kodrat, nggak bisa diganggu itu. Tapi kalau ada konflik, itu adalah bagian dari persoalan. Kalau cara-cara, jangan kita masuk dengan tata cara. Seseorang bagaimana cara mendidik anak. Setiap orang tua beda-beda caranya. Saya juga mungkin tidak pernah marah dengan anak saya. Atau mungkin ada orang dengan cara yang marah supaya anaknya mungkin itu jangan kita masukin, jangan kita masuk kepada persoalan itu, karena itu adalah soal pribadi masing-masing. Dan Pak Fahmi nggak mau masuk ke situ karena Pak Fahmi adalah pengacaranya. Saya mau Pak Fahmi mungkin bisa memberikan bocoran karena terbatas betul ya. Pak Fahmi kan menerima kuasa dari Nikita Mirzani. Jadi saat ini Loli ada di tempat istimewa, di rumah istimewa itu. Jadi yang bisa menemui Loli hanya Nikita Mirzani, Pak Fahmi. Saya sudah diberikan orang kuasa. yang saya kasih izin. Jadi saya pasti akan lapor sama Niki. Nik, ada seseorang nih ingin bertemu. Siapa bang? Saya kasih identitasnya. Niki izinin, saya telepon rumah istimewa tersebut. Kalau itu saya nggak keberatan bang. Saya telepon. Nanti ada si Fulan begini-begini. Tolong kalau dia telepon, terima. Seberapa aman, kita nggak judulin lagi ya safe house, karena tadi Pak Fahmi bilang ya safe house itu kan yang difasilitasi oleh negara. Kali ini benar-benar ya 100% difasilitasi oleh Nikita Mirzani ya sebagai ibu. Itu adalah tempat yang istimewa. Seberapa nyaman, seberapa bisa memenuhi kebutuhan Loli? Apakah Loli benar-benar dalam kondisi yang secara psikis dan psikologis baik-baik saja saat ini? Itu bisa dipastikan sama Pak Fahmi? Anda bisa melihat postingan Nikita Mirzani 1-2 hari yang lalu. Ada dia berfoto dengan seseorang, saya tidak tahu siapa namanya, karena pun saya tahu saya tidak akan sampaikan. Itu adalah bentuk yang disampaikan kepada Nikita, kepada masyarakat. Anak saya ini loh, ini loh anak saya yang sebenarnya. Itu fotonya Anda lihat di Instagramnya Niki, dan ramai. Bahkan dibilang itu bukan, bagaimana bukan fotonya dengan saya. Pak Fahmi ada di tempat itu? Ada, dan saya sudah perlihatkan kepada Anda tadi. Ya. Saya orangnya pasti dengan data, tapi ini saya tidak akan publish. Itu adalah foto yang terbaru hari Kamis, hari Jumat yang lalu. Pak Fahmi sendiri bisa memastikan Loli baik-baik saja? Baik-baik saja, karena tidak saya seperti... tadi makan durian sama dia. Tidak seperti yang digambarkan bahwa nggak mau sama mamanya sendiri gitu. Tidak mungkin seseorang itu tidak mau dengan orang tuanya. Tidak mungkin. Tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak, bagaimana anak juga hormat kepada orang tuanya. Karena itu adalah bagian dari kodrat seorang anak dan ibu. Itu tidak bisa. Seorang anak itu pasti lebih sayang kepada ibunya ada kalanya dibanding kepada ayahnya. Itu ada kalanya seperti itu. Jadi anak sama ibu jangan Anda masuki. Bagaimana tata cara mereka, jangan masuk Anda di sana. Itu teknis mereka. Maksud Anda bahwa Nikita Mirzani punya gaya tersendiri yang mungkin bisa beda-beda persepsi orang untuk menilai itu. Dia punya cara sendiri, cara mendidik anak. Karena apa? Yang tahu siapa anak itu adalah orang tuanya, bukan saya. Bukan si Fulan, bukan siapapun. Anda tidak pernah tahu bagaimana seorang ibu mengandung, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Yang dia kasih susu dan seterusnya sampai anak itu bisa berjalan. Yang tahu anak itu ya orang yang menyusui, orang yang ada di situ.
yang dari kecil tahu bagaimana perilaku anak ini. Oleh karenanya, bagaimana yang terbaik buat anak itu, caranya dia terapkan, dia lakukan, ditaruhkan di satu tempat. Kenapa? Ini yang terbaik anak saya di sini. Saya nggak punya hak melarang, jangan, nggak mungkin dong. Oh itu anaknya dia, yang tahu dia. Bagaimana anak ini yang tahu ya Nikita Mirzani. Saya tidak tahu bagaimana karakter anak ini. Saya hanya kenal dari kecil, tapi bagaimana anak ini Niki yang tahu. Sebagai ibu, bagaimana yang terbaik, tarikan di satu tempat. Ya alhamdulillah. Terlihat happy kalau dari happy banget. Anda lihat di fotonya, kok foto ketawa itu. Dan dia foto berduaan ketawa, dia juga baca. Ada aja ya Mimi saya ya. Gitu dia lihat di Instagram gitu. Baca postingannya Nikita Mirzani maksudnya. Dia bilang ada aja ya, mau manggilnya Mimi ya. Iya kan manggilnya Mimi. Artinya itu kan diposting. Dia sambil senyum. Ketawa. Berarti masih bebas-bebas aja bisa lihat media sosial. Boleh kan, ada saya. Pakai HP saya kan boleh. Tapi di sana didampingi sama psikolog gitu ada psikolognya itu pastilah. Tempat-tempat yang seperti itu pasti ada psikolognya, ada dokternya, ada segala macam. Nah, ini kan tempat sesuatu yang saya supaya ada pembeda. Ini adalah tempat rumah istimewa. Berarti kan lebih dari yang sebelumnya. Itu saja pembahasan. Jadi nggak hanya makan, minum, tapi juga kondisi psikis dan psikologisnya diperhatikan. Ada psikolog di situ. Ada psikolog, ada segala macam. Jadi dia bisa buka HP. Kalau saya datang ya saya bukakan HP, dia ngelihat. Santai lah. Ya, update, ngobrol biasa. Iyalah. Bukan satu orang, banyak orang itu foto tadi saya lihat kan. Bukan satu, dia ketawa-ketawa. Meja besar gitu di ya. meja besar. Terus saya lihat kan dia lagi makan durian. Terus kalau memang seperti itu, memang dia tidak bahagia. Ukuran bahagia itu tidak bisa dong diukur dengan orang lain yang mengukur. Oh dia tidak bahagia, yang tahu bahagia saya dong atas diri saya. Anda nggak punya hak menilai saya bahagia atau tidak bahagia. Karena Anda bukan bagian dari kehidupan saya. Yang tahu saya bahagia adalah diri saya sendiri. Begitu sebaliknya, seseorang bahagia tidak bahagia, ya mereka yang tahu. Tapi bisa kita lihat, misalnya dengan dia senyum. Nah itu makanya saya tanya kondisinya. Anda bisa melihat dia happy-happy. Di foto dia happy-happy. Itu foto yang terbaru kami selalu. Pak Fahmi, kenapa saya penting untuk menanyakan kondisi Loli, kan ini kan sama-sama ya, semuanya punya kita, tujuan kita adalah gimana caranya Loli itu terpenuhi haknya sebagai anak karena dia punya hak itu. Tapi kan ada narasi bahwa Loli sempat meminta untuk diadopsi oleh pihak lain, dalam hal ini Bang Rasman Nasution. Itu sebuah permintaan yang serius menurut Anda atau hanya sekadar lagi marah sama mamanya terus minta, atau bagaimana konteksnya? PHP mungkin ya, pemberi harapan palsu. Bisa jadi anak-anak juga ngerjain juga, kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita yang ngerti hukum, saya tidak akan menjawab itu karena bagi saya itu sudah melanggar hukum. Balik lagi ya, dia bisa nggak melakukan perbuatan hukum di usianya? Harus ada syarat. Jadi kalau saya menanggapi hal-hal yang melanggar hukum, berarti saya yang juga ikutan melanggar hukum. Adopsi, saya lepas nih persoalan. Saya berbicara secara hukum. Adopsi itu punya syarat. Syaratnya izin orang tua. Lagi-lagi ya? Lagi-lagi. Izin orang tua. Dan tidak mungkin pengadilan mengeluarkan penetapan kalau dianggap orang yang menerima adopsi itu layak. Ada syaratnya lagi. Layak secara rohani dan jasmani. Secara mental. Ada assessment buat itu? Ada assessment, bukan. Itu harus dilihat oleh hakim tunggal, hakim penetapan. Diperiksa di pengadilan, ditetapkan seseorang itu akan mendapatkan sebagai ibu atau sebagai orang tua wali. Nggak seperti itu. Syarat utama izin dari orang tua. Orang tuanya, benar anakmu kamu adopsikan kepada orang lain, kenapa? Oh saya tidak mampu secara ekonomi. Itu banyaknya persoalan seperti itu. Jadi adopsi itu ada adopsi berdasarkan hukum, ada adopsi berdasarkan kekerabatan. Misalnya, kita ke paman, karena ke paman ke ini, atau mungkin tidak punya anak, supaya ini ditaruh di sana, supaya ada. Itu banyak yang begitu. Itu adopsi juga, tapi atas izin dari orang tua. Nah kalau orang tuanya tidak minta izin, terus saya harus membahas masalah ini. Saya melanggar hukum, berarti saya tidak ngerti hukum. Jadi tidak bisa sepihak bahwa ini hak anak. Dia udah 18 tahun ya, saya mau diadopsi sama kamu. Mustahil. Mustahil. Lagi-lagi kita ulang ya, bahwa sampai umur 21 tahun itu nggak bisa dilakukan oleh Loli. Nggak bisa. Dia tetap anaknya Nikita Mirzani, anak yang belum dewasa. Mungkin setelah 4 bulan dia sudah bukan anak. Kalau misalnya 18 hari +1 terjadi sesuatu, mohon maaf ya, insya Allah nggak ada apa-apa sama dia.
Itu yang berlaku terhadap anak yang umur 18 tahun plus 1 hari saja, lebih 1 hari, tunduknya kepada KUH pidana. KUH pidana. Oke. Misalnya ada nih, ada penganiayaan. Lu umur berapa? 18 tahun lebih 1 hari saya. Oke, KUH pidana yang berlaku 351. Bukan Undang-Undang Perlindungan Anak Bukan lagi. Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlakuannya beda. Kalau sidang terbuka untuk umum. Kalau anak tertutup pakai toga dan sebagainya. Ini harus difahami dulu. Masalah adopsi, kalau saya bahas itu saya nggak ngerti hukum jadinya. Tapi makasih loh masih tetap jawab ya, karena kan kita menggunakan kacamata awam nih. Netizen kan banyak sekali, ini menjadi sorotan netizen, dan kenapa saya undang Pak Fahmi supaya 1, berimbang, 2, mungkin bisa memberikan perspektif lain yang perlu untuk diketahui sama publik. Saya pindah ke soal laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dalam hal ini laporan terhadap Fadel ya, diwakili juga kuasa hukumnya adalah Pak Fahmi. Kalau terakhir Bang Rasman di wawancara saya itu bilang, saya sih udah mau minta penyidik untuk menghentikan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 karena tidak ada bukti. Itu yang terjadi? Dia tidak tahu. Dalam proses hukum yang tahu bukti itu adalah yang melaporkan. Dia tidak tahu karena dia kuasa hukum terlapor. Penyidik tidak boleh memberikan informasi apapun kepada terlapor. Hanya memberitahu kamu dipanggil. Bukti apa? Saya yang tahu. Karena saya yang nyerahkan bukti. Saksinya berapa? Saya yang tahu. Yang saya yang dampingi saksi semua. Saksinya ada beberapa peristiwa. Bulan Maret ada peristiwa. Ya, bulan Mei ada peristiwa. Saksinya beda. Bulan Juni ada lagi saksinya. Siapa ini? Tidak ada yang tahu karena mereka saya daftarkan ke LPSK, saya lindungi. Kenapa saya lindungi? Karena saya tahu tidak ada intervensi dan sebagainya. Saksi ini sendiri-sendiri. Ini adalah menceritakan adanya peristiwa hukum di sini. Alat bukti lain? Ada visum, ada keterangan dari WhatsApp, dan segala macam. Ada visum? Ada visum. Terakhir saya wawancara dengan Bang Rasman bilang kan, bahkan nanya ke saya bagaimana membuktikan ketika kalau misalnya tuduhannya adalah pencabulan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak terus dan aborsi. Bagaimana membuktikan bahwa terjadi perbuatan cabul itu? Itu kata Bang Rasman. Makanya ketika itu kan dia bilang kalau udah lebih dari 2 minggu kan nggak bisa dibuktikan. Oke, karena saya bukan dokter forensik ya, jadi saya juga nggak bisa menjawab. Tapi Anda bisa memastikan bahwa ada alat bukti apapun itu, mau keterangan saksi, petunjuk dan lain-lain, bisa membuktikan bahwa ada perbuatan cabul yang memang patut diduga, disangka dilakukan oleh klien Bang Rasman? Berdasarkan visumnya itu berbicara adanya sesuatu yang terjadi. Visum itu berbicara ada sesuatu yang terjadi. Artinya ini satu petunjuk ya. Dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi. Yang lain, ada persesuaian lah dengan alat bukti lain. Okay. Habis itu ada pengakuan. Saya tidak perlu sampaikan, yang jelas mengenai setiap laporan kepada polisi, yang tahu bukti itu yang lapor. Yang dilaporkan tidak tahu. Dia tahu nggak saksinya ada berapa yang saya sampaikan? Tidak tahu. Tahu tidak saksinya peristiwa bulan Maret saksi itu bercerita apa? Peristiwa bulan Mei bercerita apa? Menerangkan kesaksian apa? Dan bulan Juli menerangkan kesaksian apa? Tahu tidak ada saksi yang melihat? Ada saksi mata? Walaupun tidak di dalam tempat yang khusus, tapi dia melihat ada seseorang di sana. Dia tahu? Tidak tahu kan? Yang tahu kan saya. Dan saya harus merahasiakan semuanya, termasuk nama-nama saksi. Semuanya dia tidak akan tahu. Nanti semua itu akan ketahuan manakala perkara ini naik di persidangan, dia akan mendapatkan namanya berkas perkara. Di dalam berkas perkara itu terdiri dari semua LP laporan polisi, termasuk keterangan saksi semua lengkap, termasuk visum. Itu nanti kalau di dalam ruangan sidang. Selama ini tidak ada yang bisa tahu. Yang tahu saya, karena saya yang bawa saksi. Dan penyidik ya. Dan penyidik. Penyidik tidak mungkin akan memberikan informasi apapun karena dilarang. Kita tahu. Buktinya apa? Saya tahu. Ada bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Ada keterangan saksi, ada petunjuk, ada surat, ya kan? Ada ahli. Ahli juga sudah diperiksa. Nanti yang terakhir adalah keterangan tersangka atau terdakwa. Prinsip hukum yang berlaku di Indonesia ini biar semua masyarakat paham. Pencerahan nih. Kalau orang yang dilaporkan, ya menurut KUHP, jangankan lagi membantah, dia diam boleh. Saya tidak mau diperiksa, saya diam. Pasti polisi akan membuatkan berita acara. Anda keberatan diperiksa, ya sudah,
tanggal sekian Anda keberatan. Alasannya, saya tidak mau diperiksa. Dibuatin surat tanda tangan, nanti dijadikan lampiran. Boleh, diam boleh, apalagi membantah. Boleh dia bantah-bantah apa? Karena kita tidak butuh dari pengakuan kita orang. Tidak bergantung pada pengakuan. Kita tidak membutuhkan pengakuan dia, karena dia yang dilaporkan diberi hak untuk diam, untuk membantah. Boleh. Mau dibolehkan. Makanya kita tidak pusing dengan dia mau bantah apa saja. Karena kita berdasarkan KUHP itu ada 5 alat bukti. Cukup 2 alat bukti sudah bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu pun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka minimal dengan 2 alat bukti. Ada saksi, ada visum, ada ahli, ada petunjuk. Kurang apa lagi? Sudah 4 ya? Dari 5 kurang ya? apa lagi? Saya tidak perlu, yang jelas saya tidak perlu memberitahukan. Bagi saya tidak penting. Seseorang yang dilaporkan itu mau bilang apa saja. Mau bohong boleh, mau membantah silakan, mau diam pun silakan. Pasti polisi akan memberikan berita acara. Anda tidak mau diperiksa. Iya. Kenapa? Ya, saya nggak mau Pak. Pokoknya saya nggak mau. Ya udah, pokoknya kamu nggak mau. Ya, dibuatin. Karena polisi tidak boleh memaksa dia. Itu hak yang diberikan di KUHP. Di dalam persidangan pun dia boleh. Saya tidak mau yang boleh. Nggak apa-apa, nanti paling hukumannya diperberat. Itu aja. Pak Fahmi bilang kan berarti tadi karena usia Loli itu belum 18 tahun, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nomor 35 tahun 2014. Itu berarti kalau perbuatan cabul itu kan antara pasal 76D dan juga pasal 76E ya. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Saya mau tarik ini ke konteks yang sangat umum buat masyarakat kita, Pak Fahmi. Kan biasa kalau orang pacaran. Saya nggak bilang bahwa seks bebas itu biasa, tapi biasa berada sangat dekat, berdua kemana-mana tanpa perlu kita curigai bahwa sudah pasti terjadi pencabulan di antara mereka. Bagaimana membuktikannya? Pencabulan itu luas. Ya. Misalnya ada seseorang jalan nih ya, giniin, mohon maaf ya, mohon maaf, mungkin dibinin payudara. Cabul. Secara verbal pun ada ya, cabul. Pak Fahmi ya. Terus ada hal-hal lain. Yang terpenting dari persoalan ini bukan itu. Ini ada korban, anak di bawah umur. Ya. Intisarinya di pasal itu adalah anak. Ya. Nah, apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang terkait dengan persoalan sebagaimana yang diatur dalam pasal itu adalah bagian dari peristiwa pidananya. Dan ancamannya itu adalah 15 tahun maksimal. Ini saya bacakan ya, ancaman pidananya itu di pasal 81 nih. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D tadi ya. 76D itu tadi melakukan perbuatan cabul. Belum ada tipu muslihat nih, 76D. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu 76D. Kalau 76E tadi yang disertai dengan tipu muslihat, disertai kebohongan dan lain-lain, itu sama dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak juga 5 miliar rupiah. Tipu muslihat, kebohongan seperti apa Pak Fahmi yang biasanya terjadi kalau dalam konteks pasal-pasal seperti ini? Itu bagian dari proses di penyidikan ya. Kalau itu saya tidak akan jawab karena itu bagian yang tidak perlu saya sampaikan. Itu adalah bukti-bukti yang saya dapatkan. Nggak spesifik di konteks kasus Loli ya Pak Fahmi. Tadi saya mau bilang tadi bahwa biasanya kalau pacaran kita kan jauh lebih pasti, kalau dalam konteks pacaran jauh lebih dekat dibanding dengan yang lain gitulah katakanlah. Kan itu dilakukan biasanya secara dalam konteks orang dewasa secara konsensual. Iya dia mau. Beda. Dia bersedia. Beda. Tapi kalau anak beda lagi. Maksudnya? Tidak boleh melakukan apapun terhadap anak. Titik. Walaupun secara konsensual. Titik. Makanya itu ada pasal itu adalah bentuk perlindungan terhadap anak. Oh, lagi-lagi kita ikuti logika hukum Pak Fahmi tadi ya, bahwa kita harus beda ini melihat kacamata kasus Loli adalah dari kacamata anak dan juga orang dewasa. Anak. Kalau Anda yang katakan konsensus itu adalah seorang yang sudah dewasa. Mungkin dia dijanji segala macam, silakan. Mungkin itu bisa dilaporkan dengan peristiwa lain. Tapi kalau anak itu apapun yang dilakukan terhadap anak itu ada pasalnya yang bisa dikenakan terhadap seseorang.
Yaitu pasal sebagaimana yang diatur tadi dengan ancamannya 15 tahun. 76D dan ada banyak pasal di situ. Termasuk melakukan perbuatan-perbuatan piskis dan sebagainya. Itu macam-macam di dalam pasal itu. Yang jelas itu undang-undang diterbitkan, ya, diundangkan itu untuk memberikan perlindungan kepada anak karena tidak terakomodir di KUH pidana. Ya, karena di KUH pidana nanti lepas. Makanya dimasukkan, diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya di dalam pasal, di dalam pasal tersendiri, kalau nggak salah di pasal 1 atau pasal yang pasal 1 atau pasal 3 itu sudah secara tegas dinyatakan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun. Artinya pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang itu hanya bisa diterapkan terhadap pelaku dan korban. Ingat, pelaku dan korban yang belum genap 18 tahun. Saat ini korbannya adalah belum berumur 18 tahun. Yang berlaku adalah di situ. Soal bagaimana peristiwanya, bagaimana unsurnya, saya tidak akan menjelaskan. Nanti ahli yang akan menjelaskan. Benar, di pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu yang belum berusia 18 tahun. Bahkan sampai dalam kandungan sudah dilindungi oleh negara. Melalui undang-undang ini ya? Melalui undang-undang ini. Makanya, kenapa Nikita, ini saya kembali ya, kenapa Nikita itu lapor? Nikita itu ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Kamu kalau ada terjadi sesuatu terhadap anakmu, kamu minta perlindungan kepada negara melalui laporan polisi. Itu yang sekarang terjadi dan ini adalah peristiwa yang semua orang mengikuti peristiwa ini. Di situ banyak yang kita bisa dapatkan. Karena Pak Fahmi konteksnya kan banyak sekali kalau dilihat di komen netizen itu kan bilang, kok bisa sih ada ibu yang buka aib anaknya sendiri? Karena kan ini soal pencabulan, banyak sekali yang melihat bahwa soal pencabulan atau apapun lah terjadi kekerasan seksual atau apapun itu terjadi kepada anaknya, biasanya itu disembunyikan. Ya sudah, jangan dibuka lah, jangan diumbar ke publik. Tapi tujuan Nikita Mirzani adalah tadi mau memberikan pencerahan pada publik. Itu sudah ada jauh dari persoalan ini. Jadi itu ada peristiwa lain. Sebetulnya Nikita itu tidak tahu. Jadi Nikita sendiri tidak pernah tahu peristiwa ini. Jadi ada seseorang yang men-DM dia terus menceritakan peristiwa itu. Dan itu bukan di DM tapi sudah ada di Instagram. Termasuk soal aborsi dan lain-lain segala macam itu sudah ada di sana. Tidak tahu dari mana. Artinya justru Nikita begitu tahu ada peristiwa ini, dia harus segera selamatkan anaknya. Caranya ya harus lapor polisi. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan anaknya dalam peristiwa yang lagi rame itu. Itu rame, ini kita nggak tahu kok ada peristiwa-peristiwa apa. Dan justru dia dapat informasi dari netizen. Oh, justru informasinya dari netizen? Ya. Ada yang men-DM dia, ada yang juga memposting. Baru kemudian dilakukan langkah hukum. Makanya langkah hukumnya adalah menyelamatkan, melindungi anak ini. Caranya melindungi, ya lapor polisi. Seperti itu. Tadi Pak Fahmi saya coba supaya jadi pencerahan juga buat semuanya ya. Jadi kalau ada anak-anak, perempuan dan laki-laki, anak-anak nih pacaran, terus ini sekali lagi dilarang ya, melakukan terjadi perbuatan yang dikategorikan dalam pasal 76DE ini, dirayu baik-baik, pidana, dilarang itu. Dijanjikan nikah deh, kita nikah. Parah lagi, lebih parah lagi dijanjikan nikah. Terus tidak dinikahi. Masuk di pasal 76EE tadi ya, tipu muslihat, kebohongan dan lain-lain itu ya? Kan ya itu bagian dari peristiwanya, dari unsur-unsurnya. Jadi kalau anak itu lebih baik dilamar baik-baik lah. Nggak usah melakukan hal-hal nanti Anda kena pidana. Itulah yang sebetulnya kita harus sampaikan. Oke. Apakah kan ada laporan mengenai dengan pasal ini ya, ancaman pasal ini. Apakah dengan pernyataan Fadel belakangan bahwa saya bersedia untuk menikah dan menunggu sampai Loli berusia cukup 18 tahun. Satu, apakah itu menggugurkan dugaan tindak pidana yang saat ini sudah disangkakan ke dia? Anda kalau membaca itu, mendengar itu, Anda harus kembali ke belakang. Bahwa? Pernah dia tidak menyatakan tidak melakukan apa-apa. Logikanya, kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa, kenapa sibuk? Sibuk mempersiapkan diri untuk menikah. Ada apa? Kita kan pakai logika terbalik kalau saya. Awalnya menggebu, tidak pernah melakukan apa-apa dan seterusnya. Terus tiba-tiba menyiapkan diri. Siap menikah. Wah, ada apa?
Logika terbalik yang berlaku sekarang. Saya tidak perlu jelaskan. Anda lebih tahu logika terbalik. Ya, argumentum a contrario lah ya istilah hukumnya. Jadi ya mau mempersiapkan pertanggungjawaban untuk tanggung jawab yang mana ya kan, melakukan atas perbuatan yang mana gitu ya. Logikanya kan begitu. Awalnya nggak bilang nggak pernah ada apa-apa. Justru dengan pernyataan terakhir itu berarti adalah justru pengakuan gitu. Saya jadikan bukti adanya sebuah peristiwa, dan itu saya sampaikan kepada penyidik semuanya. Jadi semacam narasi pengakuan bahwa benar telah terjadi apa yang dituduhkan di pasal 76E itu. Ya, logikanya kan logika terbalik saya bilang. Kalau nggak ada sesuatu nggak tidur lah, laporin yang banyak, nggak ada apa-apa kok. Ngapain panik? Orang panik itu kalau ada sesuatu. Orang yang membantah itu adalah untuk membenarkan sesuatu yang pernah terjadi. Itu saya tahu. Jadi untuk membenarkan sesuatu adalah dengan cara membantah. Bantah terus. Dia keliru. Anda membantah itu, saya ambil bantahannya, saya jadikan bukti. Karena saya pakai logika terbalik. Oke. Terakhir Pak Fahmi, saya nggak mau masuk ke situ karena sebelum wawancara pun Pak Fahmi udah bilang, saya nggak mungkin cerita dong substansi atau materi penyidikan karena itu kan urusannya dengan para penyidik, nggak mungkin dong saya buka ke media. Makanya itu juga menjelaskan ya Pak Fahmi ya. Pak Fahmi nggak pernah menjelaskan very detail mengenai unsur-unsur dalam pasal-pasal yang diancamkan terhadap Fadel dalam hal ini terlapor yang Anda mewakili Nikita Mirzani sebagai pelapor. Terakhir Pak Fahmi, jadi bagaimana Anda menggambarkan hubungan saat ini ya, saya nggak bilang yang kemarin kita udah nonton tuh di video ada Loli di bawah dan lain-lain. Saat ini, saat Loli sudah ada di rumah istimewa itu, hubungannya dengan Nikita Mirzani bagaimana? Baik. Berkontak biasa, komunikasi biasa? Berkontak melalui, kan tidak pegang HP. Dia pasti melalui orang yang dipercaya Nikita Mirzani untuk menjaga anaknya. Teknisnya saya tidak tahu, karena saya tidak mungkin pernah masuk di persoalan-persoalan pribadi Nikita Mirzani. Hal-hal hukum saya masuk, yang pribadi dia cara nelpon, kok cara nggak mungkin saya tanya. Saya tidak mungkin mencampuri pribadi siapapun klien saya. Yang saya tahu, dia ketawa-ketawa, yang dia tahu saya duduk sama dia minta dibelikan durian, saya belikan, kita makan rame-rame sambil ketawa. Bahkan dia ketawa dengan adanya postingan ininya. Artinya, dia sudah sadar. Dan inilah Laura Maizani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani yang sebenarnya, yang saya temui kemarin. Dia udah kembali kepada kodratnya sebagai seorang anak yang pasti akan kangen sama ibunya, sayang sama ibunya. Ibunya pasti, gak mungkin nih kita gak sayang sama anaknya, mustahil. Makanya dia melakukan hal-hal. Kan tidak perlu dia harus sampaikan saya begini. Gak perlu disampaikan. Loli pun tidak perlu harus tahu misalnya dia yang mengurusi dia di rumah, yang itu sebelumnya, siapa? Yang sekarang semuanya dia. Yang tahu kan saya. Perpanjangan tangannya nih kita. Saya kan tidak pernah cerita kepada siapapun juga. Karena bagi saya hal-hal yang pribadi tidak mungkin saya sampaikan. Yang jelas, alhamdulillah dia dalam keadaan sehat walafiat, baik, ketawa-ketawa. Ya, kita happy di sana. Saya bukakan juga HP-nya dia buka sama dia. Bahkan ada beberapa yang ya sambil dia komen lah ya, tapi tidak dikomen dalam bentuk komen kepada kita semua rame-rame. Komentar sambil nonton gini, lihat gini gitu ya. Sambil dia lihat, dia ketawa. Ya memang nanti pada saatnya kan pasti lah seorang anak kepada ibu. Itu Anda jangan anggap ini persoalan antara si A kepada si B. Ini anak ibu. Itu ada hubungan darah di antara mereka. Tidak mungkin akan putus itu. Tidak mungkin. Percaya sama saya. Tidak ada masalah. Mungkin ada beda persepsi dengan cara yang mungkin. Itu adalah teknis lah. Teknis. Yang jelas, Anda sudah lihat tadi. Mohon maaf, saya lihatkan foto dan saya sudah minta supaya tidak perlu Anda publish. Saya tunjukkan, yang penting saya bisa cukup punya saya konteks tunjukkan itulah yang sebenarnya. Karena saya adalah orang yang selalu dengan data. Tapi data ini tidak perlu dipublish. Karena saya kasih ini loh. Ada foto. Ada saya di situ, ada beberapa orang dan ada durian di situ. Banyak sekali yang kita makan rame-rame. Pak Fahmi senang mendengar kondisi Loli baik-baik saja secara psikis dan
psikologis, karena itu semua menjadi concern semua orang. Karena ya, bagaimanapun apapun yang dihadapi, mau itu kasus hukum, problema dengan orang tua dan lain-lain, yang penting kondisinya baik-baik saja. Dia baik-baik buat aja Loli itu. dan dibawa perlindungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Makanya hak-hak itu diberikan sama penyidik. Di saat saya minta, ini saya ambil alih oleh ibunya, saya akan carikan tempat yang lebih istimewa atau tempat istimewa, dan itu menjadi tanggung jawab. Nah, itu disetujui. Tapi tetap saya harus lapor kepada penyidik. Penyidik tahu kok ada di mana. Kan penyidik itu sama-sama saya yang nganter. Jadi kalau ada narasi bahwa Loli mau ketawa-ketawa, itu ada fotonya, ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Kan ada saya, ada penyidik. Itu kan di foto itu kan ada penyidik. Saya nggak perlu sebut siapa namanya di situ. Yang Anda lihat itu adalah foto penyidik. Tidak perlu saya sebut siapa namanya. Ada saya, ada penyidik, dan ada beberapa orang lagi. Termasuk ada Budi di situ. Ada Budinya datang. Karena saya izinkan untuk bertemu. Baik, terima kasih Pak Fahmi udah hadir di sela-sela aktivitas dari sidang ke sidang, masih menyempatkan hadir di studio kami. Salam buat Loli, semoga semakin happy, semakin nanti bahagia. Saya akan ketemu, saya sampaikan. Oke, salam buat Loli. Kita berharap sih sebenarnya semua yang terbaik buat Loli, bisa seperti remaja, perempuan, nanti Insya Allah. bentar lagi karena ya, terjadi perubahan yang saya katakan itu dahsyat sekali ya, 180 dalam hal derajat, berputar sekali situasinya. Ini adalah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita. Secara fisik, secara mental, secara ngomong, sudah senyum-senyum. Ya inilah anak yang kecil yang selalu saya lihat, yang saya tahu. Semuanya doa terbaik lah buat Loli. Terlepas dari kasus hukum, kasus dari sudut manapun lah ya, yang ada di sekitar Loli gitu ya. Salam buat Pak Loli ya, Pak Fahmi. Terima kasih sudah hadir. Thank you ya. Okay. Terima kasih.